Ya, hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.C. Yohanes Kupang telah melonsing pelayanan urologi ya. Dan hari ini kita akan tangani 3 orang pasien, besok 2 pasien. Ya, kita berharap masyarakat Nusa Tenggara Timur bila mana membutuhkan pelayanan ini, rumah sakit ini siap untuk melayani itu. Walaupun ada beberapa juga rumah sakit yang sudah melakukan, artinya pelayanan di rumah sakit yang ada di Kota Kupang khususnya ini bisa memperkuat untuk pelayanan kasus-kasus yang membutuhkan seperti urologi tadi itu. Nah, kita berharap ya ini bisa membantu pelayanan khususnya urologi untuk lebih tertangani dengan baik. Ya, kita berharap masyarakat Nusa Tenggara Timur ya kalau membutuhkan pelayanan ini ya tidak perlu ragu-ragu lagi, sudah siap untuk itu. Kemudian yang berikutnya tentu kita berharap dukungan dari semua ya supaya masyarakat tetap juga menjaga kesehatannya ya, supaya mereka juga tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kita berharap dengan kasus-kasus yang cenderung meningkat apalagi dengan era pandemi ini ya, kita berharap masyarakat tetap sehat ya selalu ya. Tapi kalau misalnya memerlukan pelayanan itu ya rumah sakit kita juga siap untuk menangani itu. Nah, kita juga didukung oleh teman-teman tim yang cukup kuat ya, kita berharap ini bisa terlayani dengan baik seperti itu. Nanti secara teknisnya Pak Wadi bisa menjelaskan bagaimana pelayanan yang akan kita lakukan di rumah sakit ini. Dan saat ini timnya juga sudah siap untuk melakukan tindakan untuk pasien yang pertama. Terima kasih. Jadi memang dari sisi pelayanan endourologi ya, jadi dengan menggunakan alat-alat endourologi ini kita sedikit tertinggal dibandingkan waktunya dibandingkan beberapa rumah sakit. Tetapi kasarnya kita menembusnya dengan pelayanan lompatan pelayanan yang lebih advance. Jadi kenapa saya katakan ini lompatan pelayanan yang lebih advance ya? Karena alat yang kita gunakan saat ini itu bisa digunakan untuk kasus-kasus yang advance. Jadi kasus-kasus khususnya yang saya katakan kasus-kasus advance ini adalah kasus-kasus misalnya batu di daerah ginjal dengan ukuran yang cukup besar dan juga posisi yang sulit yang selama ini mungkin tidak bisa diselesaikan dengan tindakan operasi minimal invasif ya. Itu sudah bisa dikerjakan di Rumah Sakit Yohanes karena kita menggunakan sistem operasi minimal invasif dengan menggunakan sinar laser. Jadi alat itu bisa menjangkau sampai tempat tersulit dari ginjal ya, batu di mana itu berada, dan itu akan batunya dipecahkan dengan laser. Tindakannya namanya retrograde ya, intrarenal surgery atau IRS gitu ya. IRS ya. Jadi tindakan itu yang bisa dikerjakan itu yang mungkin yang spesifik yang ada di sini ya, yang itu merupakan satu lompatan advance pelayanan. Nah, kita harapkan dengan rumah sakit launching ini maka sebagian besar pasien-pasien urologi nanti tidak perlu dirujuk dari NTT ini keluar, khususnya di Kota Kupang ini, karena ini kita bisa melengkapi pelayanan-pelayanan di rumah sakit yang sudah lain sebelumnya. Dan untuk itu hari ini kami mengundang Dr. Boyke ya, konsultan urologi. Kalau mungkin pernah mendengar di beberapa media ya, Dr. Boyke dari Rumah Sakit Samarinda yang pernah dibicarakan oleh Pak Dahlan ya. Jadi beliau kita undang untuk launching operasi kita dengan 5 pasien. Jadi beliau tiba kemarin ya, dan hari ini semua dokter urologi ya di Kota Kupang ya datang ke sini untuk mendapatkan briefing juga ya, briefing penyelenggaraan ini oleh Dr. Boyke sambil menyaksikan tindakan advance yang kami lakukan terhadap pasien-pasien urologi. Ya, sekali lagi ini layanannya bersifat advance sehingga khusus untuk pasien-pasien yang dengan kondisi batu ginjal atau batu di saluran kencing yang selama ini sulit ditangani bisa dikerjakan di rumah sakit. Nah, bagaimana dengan pembiayaannya sendiri? Apakah di cover BPJS misalnya? Itu menjadi pertanyaan masyarakat. Dan prosesnya seperti apa supaya sampai pada penanganan ini? Apalagi misalnya kalau kasusnya ada di daerah dan mau datang ke sini. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, ini berita gembira ya buat para peserta jaminan kesehatan nasional karena
semuanya ini bisa di-cover oleh BPJS. Ya, dan kami juga tadi pagi sudah koordinasi dengan BPJS dan BPJS mendukung untuk kegiatan ini karena ini untuk pelayanan masyarakat di NTT. Iya. Nah, prosedurnya sama seperti prosedur pasien pada umumnya. Ya, jadi bisa mendapat rujukan dari FKTP, kemudian tinggal dirujuk ke Rumah Sakit Johannes untuk ditangani seperti itu. Bagaimana dengan operator ya, kemudian juga tim yang khusus menangani hal ini? Ya, kami di Rumah Sakit Johannes mempunyai 2 dokter ahli urologi, ya. Kemudian juga dengan tim pendukung lainnya dan kalau tidak ada halangan pada penghujung tahun ini juga kami mendapat tambahan lagi karena ada dokter yang juga disekolahkan. Jadi pada akhir tahun ini kita sudah punya posisi 3 pasien urologi. Saya pikir itu cukup sekali untuk membantu layanan urologi di Rumah Sakit Johannes. Hari ini ada sekitar 2 pasien atau 3 pasien? Hari ini kita 3 pasien. 3 pasien ini apakah semuanya berasal dari Kota Kupang atau ada yang dirujuk? Saya dapat informasi dari teman-teman dokter yang menangani semuanya dari Kota Kupang. Dari Kota Iya. Kupang. Ada 5, totalnya 5 ya sampai besok kita nyatakan. Nah, mungkin Bapak sendiri dan juga Pak Dir tadi sudah menyampaikan apa harapan terbesarnya dengan adanya pelayanan ini khususnya untuk semua masyarakat bukan hanya di Kota Kupang tetapi ternyata dari Nusa Tenggara Timur pun bisa ikut. Ya juga kita harapkan juga masyarakat ya menghindari hal-hal kumpul dan sebagainya, kurangi lah, bukan melarang ya, tapi kurangi. Kasus-kasus saluran kencing khususnya batuk ini cukup banyak. Jadi masyarakat kami harapkan yang terbaik adalah melakukan pencegahan. Yang kedua, seandainya penyakit itu sudah terjadi, saya harap masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan, khususnya kami di Rumah Sakit Johannes, sehingga bisa mendapat layanan yang terbaik bagi mereka. Ya, karena dari sisi peralatan, dari sisi ketenagaan, dokter ahli dan semuanya, kita sudah cukup untuk membantu masyarakat